Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan kali ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nurjana Ramadhani dengan NIM 09105802222015 semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenrendrapan. Langsung saja disimak videonya. Di video pembelajaran kali ini mengenai teori belajar kognitivisme dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sam Hermansyah SPD MPD. Bahasan kita kali ini yang pertama konsep dasar kognitivisme, yang kedua tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme, yang ketiga aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama itu konsep dasar kognitivisme. Kognitivisme berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Omar Hamalik teori kognitif berpijak pada tiga hal, yaitu yang pertama perantara sentral. Proses-proses pusat otak misalnya ingatan atau ekspektasi merupakan integrator tingkah laku yang bertujuan. Pendapat ini berdasarkan pada inferensi tingkah laku yang tampak. Yang kedua, pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Jawabannya adalah struktur kognitif, bahwa yang dipelajari adalah fakta. Kita mengetahui di mana adanya, yang mengetahui alternatif rules ilustrasi kognitif struktur. Yang ketiga, pemahaman dalam pemecahan masalah. Pemecahan suatu masalah ialah dengan cara menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perseptual yang mendasari terjadinya pemahaman di mana adanya pengertian mengenai hubungan-hubungan yang esensial. Bahasan yang kedua yaitu tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Yang pertama, Jerome dan Brunner. Suryono dan Haryanto. Menurut Brunner, seiring dengan terjadinya pertumbuhan kognitif, para pembelajar harus melalui 3 tahapan pembelajaran meliputi enaktif, yaitu mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek, melakukan atau mengaplikasikan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Yang kedua, ikonik adalah pembelajaran melalui gambaran. Dalam hal ini, peserta didik mempresentasikan pengetahuan melalui sebuah gambaran dalam benak mereka. Yang ketiga, simbolik adalah pembelajaran yang dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak seperti bahasa yang sama sekali tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut. Yang kedua, David P. Ausubel. Menurut Ausubel ada 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna, dan yang kedua, belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Yang ketiga, Jean Piaget. Konsep mendasar dari teori Jean Piaget adalah yang pertama, inteligensi. Menurut Piaget, inteligensi adalah suatu bentuk equilibrium ke arah mana semua struktur yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensiomotor diarahkan. Yang kedua, organisasi adalah suatu batas yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur baik yang psikis ataupun fisiologis dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Yang ketiga, skema adalah struktur mental seseorang yang secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, asimilasi adalah proses kognitif tempat seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada.
dalam pikirannya, dan yang kelima akomodasi. Yang keempat, Robert M. Gagne. Syarif Bahri Jamarah Gagne mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori yang disebut the domain of learning, yaitu yang pertama, informasi verbal adalah kemampuan yang dinyatakan dengan kategori memperoleh label atau nama-nama, fakta dan bidang pengetahuan yang sudah tersusun. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, dan menggambar. Yang kedua, keterampilan intelek adalah kemampuan yang berupa keterampilan yang membuat seseorang mampu dan berguna di masyarakat. Dan yang ketiga, keterampilan gerak atau motoris adalah kapabilitas yang mendasari pelaksanaan perbuatan jasmani. Dalam hal ini perlu koordinasi berbagai gerak badan, misalnya melempar bola, mengemudi mobil, main tenis, dan lain-lain. Yang keempat, sikap adalah kapabilitas yang mempengaruhi pilihan tentang tindakan mana yang perlu diambil. Kemampuan ini tidak dapat dipelajari dengan ulangan-ulangan, tidak tergantung atau dipengaruhi oleh hubungan verbal seperti halnya domain yang lain. Yang kelima, strategi kognitif adalah kapabilitas yang mengatur bagaimana si belajar mengelola belajarnya, seperti mengingat atau berpikir dalam rangka mengendalikan sesuatu atau mengatur suatu tindakan. Bahasan kita yang ketiga yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah. Dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah seseorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Sedangkan aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Setelah video pembahasan materi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.